Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Pisces ya. Tema kita kali ini Pisces adalah jauhi orang-orang ini sebelum terlambat. Sebelum terlambat bagaimana dan seperti apa ya yang harus dijauhi. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Bisa menghubungi saya di nomor WA di atas ini, atau saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi juga ya. Bisa kalian lihat dan bisa menghubungi saya, dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untukmu Pisces ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian, bintang Pisces. 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 Kita lihat apa yang terjadi Pisces. Oke. Eyes of Wands. Maaf agak berisik ya anak saya di belakang. Maaf kalau suaranya terdengar di dalam video. Dan semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan jelas ya. Eyes of Wands di sini ada yang mana orang-orang ini orang yang tidak mendukung akan dirimu, orang yang tidak mensupport ya. Orang yang hanya mencari-cari kesalahanmu, mau menjatuhkanmu ya, ataupun iri dengki terhadap apa yang kamu punya, apa yang kamu dapatkan ya, seolah-olah dia yang harus lebih dari dirimu, seolah-olah dia yang harus lebih ya pokoknya intinya lebih bersinar ya, entah lebih bersinar dalam hal apapun ya, dari keuangan, tahta, jabatan ya, ataupun mungkin keseksian, kecantikan, kegantengan ya. Jadi orang-orang yang iri dengki ya, itu nggak usah kamu dekat-dekati ya. Jadi carilah orang yang mendukungmu, carilah orang yang menopangmu, bukan menjatuhkanmu, suka membulimu ya. Ngapain dekat-dekat orang yang suka membuli, kepo-kepo, seakan-akan berteman tapi ujung-ujungnya membuli, ngapain ya. Cari orang yang menopang, bisa mengangkatmu, menolongmu kalau kamu nggak mampu ya. Saya melihat di sini Libra, kamu sebenarnya tahu siapa teman, siapa lawan. Tetapi Libra itu kayak macam Libra sih. Pisces, maaf kalau ada kesalahan penyebutan zodiak ya. Pisces, saya tahu kamu tuh sudah tahu si A, si B, si C ini orangnya gini, si B, D, E, F ini gini ya. Ini ada baik, ada tidak. Tetapi kamu tuh kayak macam biasa aja, sudah di situ aja. Jadi mereka tuh menganggap kamu tuh enteng gitu. Macam tadi saya bilang ya, ada yang suka kepo, dia ini bersahabat. Wih, dia kepo, ternyata pas sahabatnya kamu nih lagi putus ya. Tapi malah dibilang, dia putus, ya ampun, habis kamu kurang perhatian sih. Atau mungkin kondisinya pasangannya yang contohnya nih ya, pacarnya ini kalian putus dan mantan kamu ini sudah dapat gebetan baru. Nanti dibilang, gebetannya
ini ya, gebetannya apa, seksi ya, kamu kalah ya. Makanya kamu juga harus lebih seksi dong, pakai baju tuh yang kayak gini-gini dong. Jadi langsung yang kayak dipraktekin lagi gaya harusnya, perhatian kayak gini, harus lembut, harus begini. Dipraktek-praktekan akhirnya jadi lelucon. Ya. Begini loh harus contoh ya, perhatiannya tuh kayak gini, gini ya. Pokoknya bikin lucu-lucu. Ya. Akhirnya seolah-olah menertawakan penderitaan kamu, tertawa di atas penderitaan kamu. Ya. Pertama dibilang perhatian, tapi ujung-ujungnya kan kalau tertawa itu kan, dan kamu pun ikut tertawa. Berarti kan kamu seakan-akan, oke, saya pantas untuk ditertawakan. Ini circle ya. Saya lihat juga di sini circle kamu tuh circle banyak yang circle toxic, tapi kamu tetap di situ. Hati-hati ya, bisa ikut virus tuh. Ada Six of Sword, dimana hindari orang-orang yang sama nih ya, menusukmu dari belakang, yang siap menusukmu dari belakang, tidak mau kamu maju. Kalau kamu maju, pedang ini akan menusukmu. Tidak mau kamu lebih dari mereka, ini sama. Kamu tidak mau menuju bintang tuh ya, harus dia harus menjadi bintang ya, sama. Ini pedang ini ya, serasa kayak macam enggak kok, ini pedangnya nih kan patah ya, apa ya kalau dibilang, seolah-olah tidak, ini saya berteman dengan kamu, nggak mungkin saya mau nusuk kamu nih, pedang saya kasih patah nih ya. Tetapi pedang-pedang patah ini kan masih tajam. Pada saat kamu lengah ya, dia tusuk kamu. Kenapa? Karena kamu mau ke atas tuh, kamu nggak bisa, ibaratkan kamu mau sukses, dia nggak mau kamu sukses ya. Orang-orang yang menusukmu dari belakang, contohnya menyebar aibmu ya, menyebar gosip tentang dirimu yang tidak baik, suka lapor-lapor yang tidak baik kepada pimpinan ya, ataupun mungkin dia ya, pokoknya intinya bagaimana supaya kamu tidak boleh mendapatkan jabatan ataupun popularitas. Ataupun kalau di sini pasangan kamu ya, dia nggak suka kamu lebih dari dia, padahal dia harus bersyukur bahwa kamu juga itu menopang ekonomi keluarga, tetapi dia kayak macam iri gitu. Wah, contoh kalau apalagi kalau kamu istri ya, wah istriku gila, dia jadi ini apa naik jabatan, wah di rumah nih gimana nih ya, dia tambah sayang lagi tidak sama saya. Ataupun mungkin kondisinya dia tahu bahwa kamu naik jabatan, tetapi kamu tuh tidak memberikan apa yang diinginkan, contohnya HP baru apa, dia marah ya. Atau bahkan beli HP baru, dia yang pakai, kamu yang pakai bekasnya, HP bekasnya ya. Berarti bukan, artinya gini ya, jangan sampai nanti kamu bilang, Kak Ico kan memang seperti begitu realitanya, tapi kan itu pasangan saya, apakah saya harus menjauhi sesuai tema kita? Kan dia pasangan. Ini bicara secara mental ya. Kalau mungkin masalah HP baku tukar gitu nggak jadi masalah buat kamu ya, tetap aja kamu di situ. Tapi kalau kita bicara ketoksikan ini kan sama saja. Berarti dia mau seenaknya dari kamu. Karena kita bicara tentang keuangan juga. Berarti dia mengharuskan kamu itu menjadi pelayannya. Memang kita melayani pasangan, memang betul. Tetapi kalau tidak ada keseimbangan di mana melayani sesuai dengan yang dia inginkan terus, tanpa yang mana kamu sudah tidak mampu tetapi dia harus ya itu berarti kan sudah masuk ke tekanan mental. Makanya saya bicara di sini dari segi mental. Kalau kamu masih wajar dan memang masih mampu, walaupun mungkin tidak wajar tapi kamu masih mampu, tetaplah di situ. Siapa sih yang mau hubungan renggang? Siapa sih mau hubungan retak ataupun berpisah ya? Tetapi kalau kamu sudah tidak mampu ya jangan. Karena saya lihat juga di sini ada yang bermain belakang, tukang selingkuh. Ya. Sudah dikasih kesempatan lagi, toleransi, ulang lagi. Minum-minum. Ya. Kalau disuruh nafkahi nggak ada uang. Tetapi kalau untuk minuman keras, miras atau happy-happy yang lainnya bersama yang lain ada ya. Tapi kalau dituntut tanggung jawab macam-macam alasan. Atau bahkan ada yang pemalas. Mau dilayani, dia pemalas, kamu yang harus cari nafkah. Ini contoh, ada pasangan paling dominan cowok. Makanya saya bilang, kalau kamu dekat orang dengan orang-orang yang pemalas ya, yang mau dilayani saja itu, wah,
Kalau kamu masih mampu nggak jadi masalah. Berarti kan tidak ada tekanan kan? Tetapi ini kan saya bilang kalau bicara ada tekanan. Jadi saya disclaimer ya, bukan saya suruh kamu bercerai berpisah, itu urusan kamu. Saya di sini bukan penentu nasibmu. Nasibmu ditentukan oleh dirimu sendiri. Saya di sini hanya berfokus pada dirimu sesuai tema kita ya. Dirimu yang mana kalau memang kamu masih mampu silahkan di situ. Tetapi kalau kamu sudah tidak mampu, berikan perlindungan untuk dirimu, yaitu tindakan. Tindakannya apa ya terserah. Entah kamu masih mau di situ jaga jarak mungkin 1 meter, 2 meter, ya, ataukah berapa meter, ataukah bagaimana ya terserah, itu pilihanmu. Ya. Yang penting hidupmu nyaman. Yang penting hidupmu bisa tenang. Kalau kamu ditindas terus bagaimana? Nyaman tidak? Tenang tidak? Enggak kan? Walaupun pasangan sendiri, walaupun orang yang kamu sayang sendiri, dan itu lebih sakit. Kalau orang yang kita sayang baru memperlakukan kita tidak adil ataupun kasar, baik tindakan atau ucapan. Nah itu ya, hati-hati. Karena apa? Kalau kita bicara menusuk dari belakang ini ibarat kan, ataupun menusuk secara nggak kelihatan gitu, dari ucapan kita sakit hati, itu kan sudah menusuk, sudah luka itu kita. Ya, makanya orang bilang itu lidah itu tak bertulang, karena bisa sampai kita bertahun-tahun itu luka ini ya, kita gores ya mungkin ya, bekasnya itu bisa hilang loh. Ya, mungkin 1-2 tahun udah hilang. Tapi luka batin itu bertahun-tahun. Anak kecil itu sampai sudah nikah pun luka batin masih terbawa loh. Nah ini bicara mental. Luka yang gak kelihatan itu susah, lama sembuhnya, bahkan susah. Atau bahkan mungkin dibawa sampai mati. Ya, karena ada trauma. Nah ini hati-hati. Jadi jangan menyepelekan luka batin. Jangan menyepelekan orang-orang di sekelilingmu yang toksik. Ujung-ujungnya nanti kamu ya sendiri yang rugi. Rugi waktu, tenaga, biaya, pikiran, mental, terutama mental kan. Terus habis itu kamu sakit, dia rawat kamu tidak? Enggak. Dia malah mungkin pergi meninggalkanmu. Ini hati-hati. Karena ada yang toksik, hanya mau dilayani, tidak mau melayani. The magician. Ya, hati-hati dengan orang vibrasi rendah. Kenapa saya bilang hati-hati dengan orang vibrasi rendah? Ya nanti kamu juga ikut pesimis, kamu juga ikut cemas, kamu juga ikut takut. Ya, tidak pede. Otomatis energi negatif ada dalam dirimu ya, kamu memancing energi negatif lainnya. Satu masalah belum muncul, masalah satu sudah berdatangan. Wah, kok 1000 masalah datang ke saya? Kok semuanya datang ke saya lagi? Belum pusing saya. Nah itu, tiba-tiba sakit kepala, tiba-tiba sakit punggung, mual-mual, asam lambung naik. Ya. Jadi jauhi orang-orang yang pesimis, yang tukang ngeluh, tidak bersyukur. Ya. Dan jadilah pribadi yang bahagia, supaya kamu bisa menarik limpahan. Tapi kalau circle-mu di sini entah teman kerja, entah teman tetangga ya, ataupun pasangan sendiri, tapi kalau circle orang-orangnya mental pecundang ya, ya nanti kamu ke depan juga itu ada juangnya rendah. Jadi circle kamu itu harus dilihat juga. Kamu kalau mau menjadi orang sukses, pergilah ke orang-orang sukses. Biar pola pikirmu, tindakanmu, dan sikapmu bisa tertular seperti mereka. Dan kalaupun kamu dengan orang-orang mental pengemis, mental pecundang, ya, mental miskin, ya hidupmu akan begitu, sama seperti mereka. Kenapa? Tertular kemalasannya, tertular magernya, ya, tertular ngeluhnya, tertular pesimisnya, ya, atau bahkan tertular sakit. Karena vibrasi bawah tuh orang sakit-sakitan loh. Ya, aduh saya migrain, aduh capek, mager, sudah sakit kepala, sakit gigi lagi, sakit double. Ya kan aduh saya sudah migrain ya, tapi ini sakit gigi lagi, aduh belum lagi saya lagi dapat ya sakit perut. Ya ampun, hidup jangan seperti gitu ya. Ataupun mungkin kondisinya kamu di kantor ya, dapat marah dari pimpinan. Aduh saya sudah dapat marah dari pimpinan lagi, disuruh ke sana lagi, aduh bannya lagi bocor lagi, aduh di mana ya bengkel, akhirnya naik taksi deh.
mana nggak ada payung, panas lagi. Ini contoh ya, gitu ngeluh ya. Nah jadi jangan jangan sampai tertular lah gitu, karena kalau kamu tertular dengan orang-orang seperti gini, kamu mancing energi lainnya, yang negatif-negatif lainnya datang kepadamu tuh ya. Thrift of Wands, cari orang yang optimis, jangan pesimis. Tujuannya mana? Ke action. Ini dia menunjuk tujuannya, action ya. Walaupun halangan, hambatan, rintangan, tetap dia akan ke sana. Ada keberanian, bukan ketakutan, bukan cemas, bukan patah semangat ya, tapi harus berani, harus mental pejuang ya, harus mental kaya. Di sini saya lihat kamu sebenarnya tahu orang-orang ini yang mental miskin ya, cuman mau menerima doang, nggak mau memberi ya. Ada beberapa sahabatmu yang pelit, tapi kamu masih di situ ya. Ataupun ada sahabatmu yang juga boros, kamu masih di situ. Kita berteman boleh, tetapi jangan sampai ikut gaya hidup mereka. Apalagi kalau kita bicara gaya hidup juga nih. Dia punya HP baru, kamu ikut. Hutang saja, nggak apa-apa. Saya nggak mau beli, kredit. Bisa, dia ngajak. Akhirnya apa? Kamu mental miskin, hidup di bawah tekanan. Karena apa? Tiap bulan harus bayar hutang. Karena ikut gaya hidup mereka. Nah ini tertular semua. Ya, kalau nggak mampu ya jangan memaksakan diri. Kapan Kak kita punya HP iPhone kalau nggak kredit? Sebenarnya bisa. Kalau kamu mau tunggu waktu, ya 1-2 tahun kamu pasti bisa mendapatkan iPhone itu. Kamu sabar tidak? Toh iPhone terbaru lagi di tahun yang baru itu. Ya, kamu beli kredit hari ini iPhone ini, tahun depan belum selesai kreditnya, iPhone baru sudah muncul, sudah ada lagi iPhone yang baru. Ini contoh ya, keluaran terbaru. Ya, bingung lagi, wah terus ini HP aja belum selesai belum lunas sudah ada yang baru nih. Jadi kamu nggak ada yang merasa puas. Ini hati-hati ya, tentang gaya hidup juga. Orang-orang yang kalau dibilang tidak mampu tapi memaksakan diri ya. Dan berikutnya orang-orang yang kok di sini sih ada Eight of Wands di mana ya kompetitor tidak sehat atau berkompetisi tidak sehat. Ya ini sama sih, sudah diulang tadi di Six of Swords ya. Hampir mirip dengan Ace of Wands. Dimana orang-orang yang berkompetisi tapi kompetisi tidak sehat. Sikut menyikut ataupun senggol menyenggol. Ya, untuk bisa mendapat keuntungan pribadinya tetapi merugikan atau malah mengorbankan orang lain. Ini hati-hati. Ya, contohnya suamimu perlu duit, tapi kamu yang pinjam dong. Berarti kan menjual nama baikmu. Itu secara tidak langsung loh. Kamu yang pinjam, saya malu. Paling butuh. Akhirnya kamu pinjam ke orang-orang, atau kamu pinjam ke orang tuamu, atau kamu pinjam secara tidak langsung, itu dia menjebak kamu. Walaupun mungkin dibilang dengan kata malu, tapi kan dia mengorbankan kamu, nama baikmu. Untuk apa? Untuk kepentingan dia. Ini contoh. Ataupun mungkin kondisinya dia yang suruh kamu hutang di tetangga, kamu hutang di penggadean, kamu hutang. Ini hati-hati. Ataupun mungkin temanmu, bantu dong, saya malu. Untuk menggolkan apa yang dia inginkan, tapi malu, mengorbankan orang lain. Akhirnya suatu saat nanti dia terlambat bayar, kamu yang harus bertanggung jawab. Kenapa? Nama kamu yang dipakai sebagai jaminan, kamu yang ditagi-tagi, padahal bukan kamu yang pakai. Ini contoh ya, karena ada seperti gitu ya. Contohnya pimpinan, dia yang suruh kamu hutang, cari pinjaman ya untuk perusahaannya, tetapi ujung-ujungnya terlambat bayar, kamu yang ditagi-tagi oleh mungkin debt collector atau apapun. Ini ada loh ya. Kamu cuma sebagai karyawan aja, tapi karena dimintain tolong, tapi karena atas namamu, ya mau tidak mau kamu yang harus bertanggung jawab
harus bisa mengklarifikasi atau memberikan apa gitu alasan kepada pihak-pihak eksternal. Padahal bukan kamu yang pinjam. Nah ini ya. Jadi orang-orang yang hanya mau sukses tapi mengorbankan orang lain, sikut menyikut. Ya, entah dia bicara aib-aib kamu atau bicara jelek kamu ya, supaya pimpinan marah dan akhirnya kamu tidak dapat posisi itu ataupun ya yang lainnya. Ini hati-hati. Ya. Bukan berarti saya suruh kamu pergi, ya itu pilihanmu, tapi saya bilang di sini menjauhlah. Ya, kenapa? Karena itu akan merugikanmu. Ya. Karena saya lihat di sini ada beberapa ya, bicara tentang keuangan, pinjam meminjam. Dia pinjam tapi tanpa sepengetahuan istri juga. Akhirnya dia pergi. Ya, ini laki-laki pergi. Saya merasakan di sini energinya. Dia pinjam uang tanpa sepengetahuan istrinya, habis itu dia pergi keluar kota katanya mungkin ya. Kok kayak macam katanya kayak saya bercerita ya. Ini contoh ya. Karena saya merasakan hutang piutang ya. Mungkin kondisinya dia kerja atau mungkin kondisinya dia ya pokoknya pergi keluar kota lah. Tapi ujung-ujungnya apa? Istrinya yang diteror-teror, istrinya orang datang ke rumah untuk tagih ya kepada istrinya, padahal istrinya nggak tahu apa-apa. Jadi hati-hati kalau dengan pasangan yang juga yang tidak jujur. Ini lebih ke pasangan ya, saya lihat pasangan kamu toksik, banyak yang toksik ya. Tidak semua, tetapi kalau memang ini terjadi padamu berarti energimu. Kalau tidak berarti ya mungkin di sekitar lingkungan circle kamu, entah pertemanan ataupun keluarga. Ya. Jadi jauhi orang-orang seperti ini, yang tidak bertanggung jawab, yang lalai, yang iri padamu, yang bisa menghasutmu, menusukmu dari belakang, mental miskin, ya, hanya mau menerima, tidak mau memberi, ya, tidak punya orientasi apa-apa ke depan, tidak punya planning jangka panjang, orangnya boros, itu yang harus dihindari. Orangnya pelit, ya, ada orang boros dan ada yang pelit juga nih, repot ya. Harus seimbang memang. Jangan boros, jangan juga pelit. Itu yang bagus. Ya, tapi kalau berlebihan ini kan kurang bagus. Ada yang pelit mau minta ditraktir terus. Ada yang boros, ya ajak-ajak kamu, akhirnya patungan-patungan, ya ataupun mungkin dia tidak minta kamu yang bayarkan, tapi ya setidaknya kamu ikut vibrasinya, akhirnya kamu jadi ikut beli, belanja yang tadi saya bilang. Dia ngajak, sudah, karena apa, gaya hidup. Kamu beli iPhone ini, gak ada uang, itu kan HP mahal, kredit aja, karena gaya hidup. Nah itu kan boros, keborosan. Nah ini hati-hati ya. Jadi seperti itu yang ingin semesta sampaikan kepadamu Pisces ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.